Hai guys, good morning, selamat pagi. Kembali bersama Nyai Official. Hari ini hari Sabtu jam 7 pagi. Aku capek banget kerja guys. Aku nggak bikin opini dan juga nggak cek IG. Oke guys, sekarang hari Sabtu dan aku mau kasih angkat satu berita ini guys. Selain Fitri Saulteru yang berkata tidak punya aib, apa itu? Saya tidak punya aib, cari aja aib. Kayak gitu sih Fitri bilang kayak gitu. Nah setelah Fitri tidak bilang aib, sekarang juru bicaranya si Fitri yaitu Nikita Mirzani juga berkata ia tidak punya aib. Oke guys, katanya dia tidak punya aib. Sudah. Saya tidak punya aib. Saya kasih tahu sekali lagi untuk para haters ya yang mau taruh di channel YouTube siapapun. Sudah. Saya tidak punya aib. Saya kasih tahu sekali lagi untuk sudah. Saya tidak punya aib. Saya kasih tahu sekali lagi untuk para haters. Oke guys, selamat pagi. Jadi katanya saya tidak punya aib ya. Jadi kakak adik ini tidak punya aib guys. Oke, sekarang Nyai Official ingin bertanya apakah ini aib guys? Oke guys, berdasarkan liputan 6 ini kita lihat sendiri 5 fakta penting kasus prostitusi Nikita Mirzani ya. Jadi dia adalah prostitusi alias pelacur, kasus prostitusi. Oke, sekarang kita baca bersama-sama. Subdit 3 Ditipidum Bareskrim Mabes Polri terus menyelidiki kasus prostitusi online yang melibatkan Nikita Mirzani, artis yang kerap mengenakan pakaian seksi. Ya namanya juga lonte, ya iyalah pakaiannya seksi. Apa yang mau dijual Otaknya? Enggak, apem yang dijual. Pakaian seksi itu sama jengger, makanya bejengger. Diamankan petugas di sebuah hotel, diamankan. Ini lo lihat lo beritanya liputan6.com. Diamankan, kalau kita flashback kembali ya, di sebuah hotel di kawasan Hotel Indonesia Kamis 10 Desember 2015. 10 Desember 2015. Ini masih baru banget ya. Bersama artis berinisial PR dalam penyelidikan kasus terungkap fakta mencengangkan yang dilakukan Nikita. Dan di tas Nikita ditemukan kondom. Jadi Nikita udah siap ya untuk memberikan kondom kepada customernya. Karena ada kondom di tas Nikita, jadi udah siap melakukan aksi pelacuran. Oke, berarti ini adalah fakta. Ingat ya, Nyai Official itu adalah fakta. Ya, makanya si Nikita Mirzani ngomong gini, pakai fakta dan bukti, jangan ketik. Gitu lagunya kan ngomong kayak gitu. Dia tahu masalah fakta-fakta itu dari mana. Dia tuh dulu follower Nyai Official waktu Nyai Official masih di Indonesia. Hello, Nyai Official tuh akun IG-nya udah berapa tahun tuh? Udah 3,5 tahun yang lalu. Ya, Nyai Official tuh udah lama, udah 3,5 tahun yang lalu waktu Nyai Official masih jadi akun hater si SYR. Sekarang udah berhenti, udah kenyang, udah berhenti. Nah dulu si Nikita itu ngefollow sama si Nepos, si Fitri itu ngefollow Nyai Official waktu Nyai Official masih jadi hater SYR. Gitu. Jadi dia tahu kalau Nyai Official dari 3,5 tahun lalu punya karakter yang kuat dan punya kredibilitas kalau ngangkat sesuatu tuh pakai bukti. Makanya sekarang dia bikin lagu sama tukang nasi uduk siang Lex itu. Ketak-ketik. Nikita geng, ketak-ketik. Pakai bukti. Tuh dia tuh belajar banyak dari Nyai Official, banyak banget.
Dia tuh belajar banyak banget dari New Official. Dia tuh dulu tuh kayak apa ya, kayak oneng gitu, tapi sekarang dia udah sedikit lebih tercerahkan, agak-agak sedikit pinter karena selalu ngefollow New Official ya. Itu ya si lontong sate itu. Selanjutnya, berikut 5 fakta kasus prostitusi Nikita Mirzani yang dihimpun liputan6.com. Nikita Mirzani tak berbusana. Ini lihat fakta. Fakta itu kejadian sebenarnya. Nikita Mirzani tak berbusana saat diamankan. Ayo, mana nih balon bala-bala lontong sate? Balon mana suaranya? Ayo nongol balon ini lihat. Kalian kan ngefans sama Nikita Mirzani. Semoga anak-anak kalian kayak Nikita Mirzani ya. Karena kalian ngefans sehingga anak-anak kalian terlibat prostitusi ya, seperti yang kalian idolakan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani tak berbusana saat diamankan. Polisi mengaku kesulitan untuk membongkar praktik prostitusi online di kalangan artis karena hanya tertentu saja yang mampu menjadi konsumen mereka. Menurut Kepala Subdik 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Umar Fana, anak buahnya sempat menyamar ya sebagai pelanggan. Jadi pura-pura nih polisi jasa esek-esek di kalangan artis. Hingga akhirnya dikirimkan foto Nikita Mirzani. Usai itu uang muka 10 juta dikirim. Berarti udah terjadi transaksi dong. Usai bayar uang muka, ini polisi yang nyamar ini bertemu salah satunya Nikita di sebuah hotel. Nah, berarti Nikita udah ditransfer, udah mau transaksi. Nah, padahal polisi itu lagi nyamar. Ya, Nikita itu emang ya jadi Nikita itu emang pelacur yang dipancing keluar dari sarangnya. Salah satu Nikita di sebuah hotel di kawasan Hai. Tak lama bertemu, polisi pun mengamankan Nikita ke gap, ketangkep dalam kondisi tak berbusana. Tak berbusana. Karena ikan kayak lonte, aku siap dipakai kan kamu sudah bayar DP 10 juta. Ini di tasku ada kondom, itu fakta. Udah siap mau dipakai karena memang kami harus memenuhi unsur pasal. Nah, udah dipenuhi dalam keadaan siap dipakai, telanjang. Itu unsur yang harus kami penuhi, tapi tidak terjadi apa-apa, terang Umar Fana. Oke. Jadi dia emang lonte, udah siap dipakai, siap ngangkang, ayo. Tapi dia, saya ini polisi, kamu ini benar-benar prostitusi, gitu kata polisi. Tuh, lihat tuh mukanya tuh lagi menghadap nih, lagi gini nih. Jangan lihat tuh hidungnya, tuh lihat mukanya, tuh lihat badannya. Prostitusi. Jadi ingat 3 anaknya itu, lihat ini dengar ibu-ibu yang di sekolah, ingat. 3 anaknya itu, lihat wajahnya. 3 anaknya dia. Lalu lihat wajah anaknya, katakan ibumu pelacur. Tuh 3 anaknya itu, kalian setiap melihat wajah 3 anak itu, semua warga netizen 62, setiap kalian melihat wajah anak-anak itu, berkatalah dalam hati kalian, ibumu pelacur. Tuh lihat tuh di polisi. Apalagi nih, ini lagi bilangnya mau apa nih? Editan. Bilang lagi editan. Bilang lagi editan. Ini editan, ini semua editan. Bilang lagi editan. Kondom di tas Mirzani. Itu adalah pelacur, siap-siap kondom. Pelacur. Giliran mau bye-byein keluarga Dipo, Latif, diputusin sama Dipo Latif, langsung pakai hijab. Lo pada lihat nih, dia pakai hijab supaya keluarga Dipo Latif jadi menerima dia, tapi setelah dia pakai hijab kagak diterima sama keluarga Dipo Latif, tetap ditolak. Akhirnya dia kesel, aduh gue udah pakai hijab nih, dibuka lagi dong hijabnya. Sampai sini ngerti? Ngerti nggak, dia pakai hijab itu untuk meluluhkan hati keluarga pejabat terhormat, kaya raya, punya gedung. Dipakailah hijab itu. Semoga aku diterima sama keluarga konglomerat.
Dipakailah hijab itu. Tetaplah keluarga diplomatik nggak bisa dimanipulasi sama dia. Orang lain bisa dimanipulasi. Netizen bisa dimanipulasi, tapi keluarga diplomatik tidak bisa dimanipulasi, dikibulin. Nggak diterima tetap sama diplomatik keluarganya meskipun dia udah pakai hijab. Akhirnya karena dia pura-pura pakai hijab, ya dibuka lagi dong. Tapi udah ngerti kenapa dia pakai hijab. Kemarin lo pada netizen, oh Nyai cantik pakai hijab, cantik. Lo kagak tahu di balik itu. Coba badan gue sebenarnya badan gue masih pegel-pegel guys, badan gue masih capek. Capek kerja guys. Tapi ini udah berkurang sih karena kita bantu orang aja sih. Tapi besok gue udah libur sampai Rabu gue masuk lagi guys. Gue lumayan lah libur. Oke lanjut. Bener guys, gue capek guys kerja guys. Selanjutnya nomor 2, kondom di tas Nikita. NM yang kemudian diketahui sebagai Nikita Mirzani, salah satu artis yang diamankan Bareskrim Polri tadi malam beserta artis berinisial PR di Hotel Indonesia Kempinski. Bareskrim mengamankan keduanya dalam upaya pengusutan kasus perdagangan orang yang dijalankan oleh tersangka O dan F. Dari hasil pengamanan terhadap Nikita Mirzani, polisi menyita kondom dari tas artis seksi tersebut. Ingat ya, kasus perdagangan ini kasus berat banget loh. Maksudnya dalam arti kalau lo lonte atau lo sebagai germo yang menjual orang itu susah masuk Amerika. Gue kasih tahu ya. Lo susah masuk Amerika karena lo pernah germo alias perdagangan orang. Germo itu hukumannya perdagangan orang karena kamu memperdagangkan lonte-lonte. Ya, jadi buat si Eko Chandra alias si leher busuk, kamu kan pernah perdagangan orang, kamu kan pernah jadi germo. Hati-hati kamu masuk Amerika, saya bisa laporin kamu ke kedutaan. Kalau kamu terlibat perdagangan orang alias kamu pernah jadi germo. Eko Chandra si leher busuk, kamu bisa lo, aku tinggal email aja lo ke mereka sambil tunjukin sama bukti-bukti screenshot kamu yang segunung itu, aku save lo. Ingat ya Eko Chandra, ingat ya leher. Selanjutnya, jadi ada kondom alias siap dipakai ya. Kondom di tas Nikita belum sempat dipakai ya. Iyalah, masa polisi mau nidurin lonte? Ya enggak, kan hanya untuk memenuhi pasal. Kombes Pol Umar Suryavana di Bareskrim Mabes Polri. Selain menyita kondom, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain termasuk pakaian dalam. Selanjutnya, Kombes Umar mengungkapkan polisi mendapati fakta mengejutkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Kedua artis tersebut diduga sudah kerap kali melayani pria hidung belang. Kalau dilihat dari transkripnya ya bukan pertama kali, kata Umar. Ini bukan pertama kali ngelonte. Ingat, selain itu, sambung Umar, Nikita dan satu orang lagi si PR kerap meminta pekerjaan kepada dua germo yang ditetapkan sebagai tersangka. Iya, sering dengan NM masuk ke dalam, artinya dia menyetujui. Nah, jadi sini kita itu selalu minta dong, gue mau dong lonte, mau dong, ada nggak lonte, mau deh, mau dong, minta dong lonte. Selalu ke dua germo. Jadi nih kita suka, ya itu minta kerjaan buat jadi pelacur. Mana dong, bagi dong. Gitu. Jadi ini kita udah banyak tidur sama banyak lelaki karena pekerjaannya lonte. Ya, ini hanya di plus 62 ya, seorang lonte bisa tersenyum saat diburu sama wartawan. Ini lihat nih, tersenyum lebar. Lihat, nggak ada rasa malunya guys. Artis NM PR diamankan.
karena diduga terlibat prostitusi online. Berapa tarif yang dipasang kedua model tersebut? NM 65 juta. Makanya bagi dong, bagi dong. Bagi dong. Ada enggak pelanggan? 65 juta. Nah, gitu. Jadi apa ya? Gini loh guys, aku mau kasih tahu ya. 65 juta itu sekali ngelonte. Itu nggak kemana uangnya, lo nggak akan jadi apa-apa. Buktinya 2 tahun lalu lo nangis, ini nggak bisa makan. Ngerti nggak? Ngelonte terus, ujungnya itu lo nggak akan bisa kebeli jet pribadi. Ngelonte itu ujungnya uangnya itu uap panas. Ujungnya lo dapat apa dari ngelonte? Puluhan tahun ngelonte, tetap aja lo pada akan mati miskin, hai para lonte. Nggak akan lo kebeli tuh jet pribadi. Lo ngelonte sampai jengger lo ledes, gue kasih tahu, nggak akan kemana itu uang panas. Itu uang kagak barokah, nggak akan kemana. Nggak akan lo bisa beli jet pribadi. Nggak akan pernah bisa itu uang ngelonte ya sampai jengger lo ledes, makin turun jenggernya, makin gede jengger ayamnya, makin gede. Nggak akan kebeli karena itu uang kagak barokah. Lo 65 juta aja 2 tahun lalu, 60 juta sekali kencan. Berarti kalau dikumpulin uangnya lo tuh seharusnya udah ada berapa miliar hasil dari ngelonte. Tapi mana uangnya nggak ada kelihatan. Lo malah, Niki gak bisa makan, anak-anak Niki malah ngemis-ngemis ke Trans TV minta syuting. Mana hasil uang lonte? Gak ada kan? Uang lonte tuh gak kemana. Yang ada lo akan dapat suatu perbuatan lo suatu saat itu. Ya lo ngelonte. Lo akan kena sebuah momentum yang sangat besar. Hai kamu ngentotable. Gue tulis ngentotable. Ngentotable artinya able, bisa dientot. Hai kamu ngentotable, kalau lo memilih profesi sebagai lonte, lo itu hanya ingin cepat mendapatkan uang tanpa bekerja keras, tapi ujungnya itu duit lo akan gak kemana. Kok lo gak, ini aturan lo 65 juta sekali kencan, lo tuh aturan udah dapet miliaran karena lo ngelonte bertahun-tahun. Tapi mana hasilnya? 2 tahun lalu lo nangis gak bisa makan, Niki gak bisa makan. Uang-uang ngentotable ini, uang-uang pelacur ini gak akan bisa dibawa kemana, kagak barokah. Momentum besarnya adalah ketika lo dapat penyakit AIDS. Harusnya umur lo 90 tahun, 85 tahun. Tapi karena lo ada AIDS, umur lo jadi setengah. Lo cepet mati. Itu momentumnya. Memang sekarang lo kayak, enggak kok gue biasa aja, enggak biasa. Selalu ada momentum. Setiap yang kita kerjakan itu selalu ada momentum. Sesuatu yang kayak menampar gitu loh. Setiap apa yang kita perbuat itu akan ada sesuatu. Kalau kalian bilangnya apa ya? Kalian bilangnya karma. Tapi kalau gue bilang tuh ada sebuah momentum besar yang akan menemplak lu gitu loh. Kalian nggak ngerti deh yang gue omongin. Ngerti nggak? Pasti ada kena batunya gitu loh. Lo dapat penyakit, terus duit kagak ada. Jadi segala duit itu hilang gitu loh. Misalkan contohnya lu anggap nggak akan terjadi. Contoh lain tuh kayak momentum gini. Misalkan lu ikut pesugihan, terus lo kaya tuh dengan bermain sama dunia kegelapan, terus lo kaya. Tapi ntar momentumnya orang yang lo sayangi mati gitu loh. Atau diri lo itu mati gitu loh. Kayak gitu intinya. Jadi setiap perbuatan itu akan ada yang terjadi di bumi ini gitu. Nggak usah nunggu
ke nerakanya, nggak usah nunggu apa ya, kehidupan setelah di bumi ini, nggak usah nunggu itu. Di bumi ini itu akan terbayar juga. Itu momentumnya, itu yang gue percaya gitu loh. Untuk penipu kayak si Medina Zain itu penipu, barang-barang yang KW dijual dengan harga normal. Akhirnya kan momentumnya terjadi. Semua artis pada nagih utang ke dia. Gitu. Siapa tuh yang menantunya Mark Sungkar yang kawin sama anaknya itu, si apa sih, Irwansah itu, dia kan udah bilang itu tas palsu dari Medina Zain. Kan ternyata Medina Zain itu, gue belum kena batunya. Dia ternyata tas palsu dikasih harga normal ke para artis. Akhirnya sekarang terbuka, seluruh dunia jadi ngelihat, oh ternyata lu jual barang palsu ya. Semua artis-artis pada minta duitnya dibalikin. Jadi apa ya, ada momentumnya. Karena lo jual tidak baik, karena lo tidak benar, akan ada momentum yang menampar lu gitu intinya. Nggak usah nunggu sampai kehidupan setelah bumi. Tidak, di bumi ini akan ada momentum yang menampar lu. Itu maksud gue. Kalau lo menipu, kalau lo begini, kalau lo melakukan yang tidak benar, di bumi ini akan ada momentum yang menampar lu. Gue percaya itu. Makanya gue nggak berani kayak yang macem-macem gitu, karena nanti gue kena momentumnya di bumi ini gitu, prinsip gue. Makanya gue lurus-lurus aja gitu loh, nggak nipu-nipu, yang lempeng-lempeng aja, karena gue itu yang gue percaya. Ada momentumnya kayak gini kan, sini kita kena momentumnya, seluruh dijebak sama polisi, jadi seluruh dunia tahu dia pelacur karena ngelontek. Terus udah gitu apalagi momentumnya, selain seluruh dunia udah tahu dia pelacur, momentumnya apa? Gatal-gatal jenggernya gatal-gatal jenggernya. Gue tau dari mana, dari CEO Singapura. Jenggernya tuh gatal-gatal, penyakitan. Kalau lo misalkan jadi homo, nanti momentumnya apa di dunia ini? Ada momentumnya, ada juga. Mati muda itu momentumnya. Gue udah kenal berapa yang di Kuningan. Berapa homo yang gue kenal di Kuningan pasar festival itu. Banyak. Komplotannya 25 orang. Gue kenal dari si ibu ini. Si ibu ini temennya si homo. Nah si homo temennya itu semua. Nah si ibu ini bilang sama gue, ih dulu itu temennya sini mati. Udah mati berapa? Udah mati 20-an itu. Para homo mati muda. Jadi itu gak usah apa ya, momentumnya itu akan ada. Apa yang lo kerjakan di muka bumi ini, kebaikan atau kejahatan, itu akan ada momentum yang kembali kepada diri kamu. Kalau homo, momentumnya mati muda. Pegang omongan gue, mati muda. Udah berapa, 20 lebih homo di daerah pasar festival, temennya temen gue yang pada mati muda. Oke, nyentotable. Lo pada ngelonte dapat apa sih lu ngelonte? Dapat apa sih lo? Jet free, kebeli juga kagak. Tetep aja lo mati miskin. Ngelonte, lo penyebar penyakit HIV, tahu nggak? Virus. Ngerti nggak? Lo penyebar virus kematian umat manusia. Ngelonte, lo sumber virusnya, lo sebarin ke umat manusia. Kalau lo bertobat, gue senang. Iya, temenan sama gue. Tapi kalau lo masih ngelonte, jangan main sama gue. Hai para lonte-lonte yang mendengar suara gue ini.
Ingat, dengan keegoisan lo yang pengen Hai Paralonte, dengan keegoisan lo yang pengen hidup nikmat, hidup enak, sesaat, lu telah menyebarkan virus penyakit HIV ke umat manusia. Lu adalah penyebar virus HIV yang menyebabkan manusia mati-mati. Ingat, demi keegoisan lo untuk hidup, masuk klub-klub, minum one shot, two shot dengan uang-uang lo. Terus untuk demi lo dilihat masyarakat, pegang tas, demi dilihat lo socialize whatsoever, demi dilihat lo makanan lo keren, demi keegoisan lo ngelonte dan lo menyebarkan virus HIV ke umat manusia. Lo menginfeksikan itu virus penyakit ke umat manusia, sehingga semakin tersebar dan semakin lebar itu virus. Itulah Paralonte, penyebar virus HIV. Demi apa? Demi diri lo sendiri yang egois, selfish. It's all about me. It's all about me. Aku pengen beli ini, aku pengen beli itu. Demi hidup lo yang enak bisa beli ini itu. Karena lo gak mau hidup sederhana. Ya kan? Lo gak mau hidup sederhana. Sehingga lo memilih jalur ini. Ngelonte. Goblok. NM bertarif 65 juta sementara PR memasang tarif 50 juta. Keduanya diamankan di sebuah hotel mewah. Selain NN, PR, 2 mucikari O dan F, ini mucikarinya alias germonya, juga ditangkap. Mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ingat ya, germo itu kena kasus perdagangan orang. Sudah. Saya tidak punya aib. Saya kasih tahu sekali lagi untuk para dibawa ke panti sosial. Setiap pelacur dibawa ke panti sosial ya, untuk ditatar moralnya. Makanya dibawa ke panti sosial. Usai pemeriksaan, Putih dan Nikita Mirzani dikirim ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan layaknya PSK, pelacur yang kena razia. Oke, setiap pelacur itu yang kena razia dibawa ke panti sosial gitu, layaknya PSK yang terkena razia. Nah, lihat si Nikita santai, emang dia dasarnya pelacur ya santai, emang dia muka tembok, santai wajahnya terekspos. Sedangkan yang satu lagi yang ke razia, si Putih dengan wajah semua tertutup karena malu, mukanya ditutupin. Nah, si Nikita nggak punya malu, makanya santai, mukanya nggak ditutupin. Karena Nikita nggak punya malu untuk jadi pelacur. Nah, kenapa Nikita nggak masuk penjara, hanya masuk ke panti sosial? Karena Nikita punya germo, makanya nggak masuk ke penjara. Kecuali Nikita memasang iklan diam-diam, "Hai, ayo bayar aku sendiri, bayar ke transfer ke aku." Kecuali Nikita pasang iklan, iklanin diri sendiri, eksploitasi diri sendiri, nggak ada germo, melacurkan diri sendiri, baru kasusnya kalau kayak gitu baru Nikita bisa masuk penjara, bisa dijerat sebagai tersangka. Nah, di kasus ini yang Kempinski, Nikita tidak tersangka karena ada germo. Nah, germo itulah yang masuk penjara
karena perdagangan orang. Kalau nih kita dagangin diri sendiri baru di penjara. Sampai sini ngerti. Kebetulan itu sini kita ada germonya. Makanya nggak masuk penjara yang kasus Kempinski. Tuh temennya yang ketangkep. Malu ketahuan. Tutup rapet-rapetnya. Malu. Nah ini sini kita kagak malu. Emang kagak tahu malu. Ketahuan prostitusi masih begini dia. Bodoh amat, suka-suka gue. Gue yang lontek kok, apa urusan lo? Kalau orang punya malu kayak begini, nutupin mukanya, aku malu ketahuan lontek. Udah lihat bedanya antara berdua ini yang ketangkep di Kempinski. Ya, segimanapun lo tutup muka lo ya udah pada tahu lah orang wajah lo, orang namanya ada, orang mah tinggal Google aja wajah lo. Putri Revita dicoret finalis Miss Indonesia. Makanya lo kalau ngelihat cewek kagak glowing lo harus hargai dia karena dia kagak ngelontek. Biarpun cewek itu nggak glowing, biarpun rambutnya nggak ke salon, meskipun dia penampilannya sederhana, lo harus hargai itu wanita. Dia lebih berharga karena dia tidak menyebarkan virus HIV, dia tidak melontek. Lo harus hargai cewek-cewek yang di pasar dagang sayur, cewek-cewek yang di pengkolan ngedagang gorengan. Lo harus hargai meskipun mereka nggak glowing, mereka kerja keras mencari uang barokah, tidak menyebarkan virus HIV ke umat manusia. Ngerti? Ini sempat yang heboh itu yang Germo bicara ke polisi daftar inisial. Ini yang sempat heboh itu. Yang Germo si homo itu yang mengasih tahu polisi daftar-daftarnya pada zaman tahun berapa ini dulu, gengs? 10 tahun lalu apa sih, geng? Apa berapa tahun lalu ini kasusnya? Yang heboh itu inisial artis prostitusi online. Tamara Bezinski, terus Nikita Mirzani 40 jutaan, Tamara Bezinski, Cutari, Sinta Bakir. Ini daftarnya. Ada TB, ada nomor teleponnya, ada JD, ada RF, CS, MT, KA. Makanya cerai sama kiper itu ya, kiper bola karena dia ketahuan KA. Makanya cerai sama suaminya. SB, cewek, NM. Monggo silakan call sendiri prostitusi online. CT. Prostitusi online, artis daftar nama lengkap inisial PSK, pekerja seks komersil artis. NM 40 juta. Tuh heboh itu. Ini apa bukan aib ya guys? Inilah 11 artis terlibat prostitusi online. Ini si Putih yang tadi finalis Miss Indonesia. Ini Nikita Mirzani. Ini apa bukan aib ya guys kayak begini? Hah? Katanya gak punya aib. Setiap orang akan ngelihat anak lo di jalan, orang akan mikir emak lo pelacur. Setiap orang ngelihat wajah anak lo dimanapun, di mall, dengan anak lo pakai Gucci, anak lo pakai apa lagi, pakai Nike, anak lo lagi jalan di mall, setiap orang ya enci-enci gitu yang ngeliat di mall lo lagi jalan, ih emak lo pelacur. Ingat itu, anak lo lagi jalan di mall, setiap orang yang ngeliat lo akan bilang ih emak lo pelacur. Apa itu bukan aib? Nih lihat artis-artis yang pernah terserempet, maksudnya bukan terserempet, ketahuan ngelontek,
artis-artis yang pernah ketahuan ngelonte. Nih 2015 kasus prostitusi artis nama Tias Mirasih dibongkar mucikari kan. Gue bilang kayak gini, seluruh dunia jadi tahu, ini momentum kalian semua, seluruh dunia jadi tahu kalian lonte kan. Gimana kalian menatap wajah paman kalian yang ada kan, jadi aduh aku mau juga nyobain kamu, hai keponakanku. Jijik kan. Gimana keluarga kalian ngelihat wajah kalian? Kan jijik. Di berita, gimana keponakan kalian melihat wajah kalian? Saudara-saudara kalian ngelihat wajah kalian gimana? Ih, lonte. Tuh lihat tuh 2015 tuh. Ini namanya Sinta Bakir, Anggita Sari, Amel Alfi. Oh, Putih, Revita, ini yang ditangkap sama Nikita di Kempinski. Nikita Mirzani 10 Desember 15 diamankan dalam penggerebekan di sebuah hotel Jakarta Pusat. Nama Nikita Mirzani sudah sejak lama dicurigai, udah lama, lihat tuh. Tapi tetap aja lo, biarpun 65 juta sekali kencan lo, aturan ada miliaran, kalau lo tabung tetap aja uang kagak kelihatan, uang lonte. Lo kagak bisa beli jet pribadi. Tetap aja 2 tahun lalu nangis, aku gak bisa makan, ngemis-ngemis minta syuting, ngemis-ngemis jadi badut Trans TV. Tetap aja gak kemana, uang kagak barokah itu. Sudah. Saya tidak punya aib. Sudah. Saya tidak punya aib. Saya kasih tahu sekali lagi. Pelacur yang sukses itu adalah cara-cara menjadi pelacur yang sukses. Itu adalah cara-cara menjadi pelacur yang sukses. Dan itu adalah cara-cara menjadi pelacur yang sukses. Itu adalah cara-cara menjadi pelacur yang sukses. Dan laku, dicari-cari sama tamu. Tapi kalau kalian sudah jelek, tidak bisa servis, kalian tidak akan pernah sukses menjadi seorang lonte. Kakak kerasukannya enggak, cuma iya kan? Kalau kalian pengen jadi lunte ya, usahakan hanya 2. Kalau kalian jelek, kalian harus jago servis. Kalau kalian nggak bisa servis, kalian harus cantik. Cuma 2 sayang syarat untuk jadi lunte, ya. Belajarlah, ngacalah, ngaca dulu nih. Oh gue jelek, servis kalian harus jago. Oh gue cantik nih, nggak perlu jago servis sayang ya. Modal ngangkang, modal di atas doang, kalian pasti laku. Sama juga kalau orang jelek. Kalau orang jelek servisnya jago, istepannya kenceng, pasti dicari-cari. Kayak gitu. Jadi syarat untuk menjadi lunte hanya 2. Kalau kamu jelek, kamu harus jago servis. Kalau kamu cantik, kamu nggak perlu jago servis. Ya, ingat, menjadi lunte adalah cita-cita yang mulia. Tapi bohong, ong. कुछ होता है